Berhenti, Mas. Kamu siapa? Ibuku mau dibawa kemana? Ibu ini hanya beban bagimu. Seorang santri miskin membawa gerobak sapi di tengah ladang tebu. Di atasnya duduk seorang ibu tua dengan tangan terikat lemah. Tiba-tiba sebuah mobil mewah menghentikan mereka. Seorang pria CEO kaya turun dengan wajah panik dan berteriak keras. "Itu ibuku, mau kamu bawa kemana?" Warga mulai berkumpul dan suasana memanas. Namun ibu tua itu justru menggenggam tangan santri dan menolak turun. Pria CEO itu langsung terdiam. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga kita jadi orang sukses dan selalu disehatkan badannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari siang menggantung tepat di atas hamparan ladang tebu yang bergoyang pelan tertiup angin. Jalan kecil beraspal sempit membelah kebun itu seperti garis panjang menuju desa di ujung bukit. Suara roda kayu berderit perlahan terdengar mendahului langkah sapi coklat yang menarik gerobak sederhana. Di atas gerobak itu duduk seorang pemuda berpakaian putih dengan peci hitam. Wajahnya tenang, namun matanya terlihat waspada. Kedua tangannya memegang tali kendali sapi dengan hati-hati. Di belakangnya, seorang wanita tua duduk di atas tumpukan rumput hijau. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan kedua tangannya terikat kain longgar di depan tubuhnya agar tidak jatuh. Pemuda itu adalah Sulaiman, santri yang dikenal sederhana di desa kecil itu. Sejak pagi, ia sudah berjalan menyusuri jalan ladang, membawa wanita tua yang baru beberapa hari ia temui. Beberapa warga yang bekerja di kebun berhenti sejenak melihat mereka lewat. Tatapan heran tidak bisa disembunyikan. Nenek itu menoleh pelan ke kiri dan kanan, seolah mencari sesuatu yang tidak pernah ditemukan. Sesekali bibirnya bergerak seperti ingin berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Sulaiman sesekali menoleh ke belakang, memastikan nenek itu tetap duduk. Jalanan sedikit menurun. Roda gerobak berguncang kecil. Nenek itu hampir tergelincir. Sulaiman segera menghentikan sapi dan memegang bahunya dengan lembut. "Pelan, Bu. Jangan berdiri dulu ya," ucap Sulaiman pelan. Nenek itu menatap wajah Sulaiman. Matanya kosong, namun ada rasa tenang setiap melihat pemuda itu. Ia mengangguk kecil, meski seperti tidak benar-benar memahami. Sulaiman kembali duduk. Ia menarik napas panjang. Perjalanan ini tidak mudah. Sejak pagi, nenek itu sudah 3 kali hampir turun dari gerobak tanpa alasan. Karena itulah ia mengikat tangan nenek itu dengan kain, bukan untuk menyakiti, hanya agar tidak jatuh. Di kejauhan, beberapa anak kecil berlari mengikuti gerobak. Mereka berbisik-bisik. "Itu nenek yang kemarin ditemukan di jalan, bukan?" "Iya, kata orang dia hilang ingatan. Kok dibawa Sulaiman kemana ya?" Sulaiman mendengar samar suara mereka. Ia tidak menoleh. Langkah sapi terus berjalan. Wajahnya terlihat berpikir dalam. Angin siang semakin panas. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia mengusapnya pelan. Matanya menatap lurus ke depan. Jalan menuju perempatan besar tinggal beberapa ratus meter lagi. Ia ingin membawa nenek itu ke kota kecil agar bisa diperiksa. Nenek itu tiba-tiba berbicara lirih. "Kita pulang." Sulaiman menoleh cepat. Ia tidak menyangka nenek itu berbicara. "Pulang kemana, Bu?" tanya Sulaiman lembut. Nenek itu menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap ladang tebu yang seolah asing. "Rumahku, aku lupa." Suara itu begitu lemah hingga hampir terbawa angin. Sulaiman terdiam. Hatinya terasa berat. Ia menatap kembali jalan di depannya. "Tidak apa-apa, Bu. Kita cari pelan-pelan ya." Nenek itu hanya diam. Ia menunduk. Jemarinya bergerak kecil seperti memegang sesuatu yang tidak ada. Gerobak kembali berjalan. Roda kayu berderit. Sapi melangkah stabil. Suasana desa terasa sunyi. Hanya suara angin dan dedaunan.
Ketika mereka hampir sampai di jalan yang lebih lebar, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sulaiman tidak terlalu memperhatikan. Ia fokus menjaga gerobak tetap seimbang. Namun suara itu semakin keras. Bukan sekadar mobil lewat. Kendaraan itu melaju cepat ke arah mereka. Nenek itu tiba-tiba mengangkat kepala. Wajahnya tampak tegang tanpa alasan jelas. Sulaiman belum menyadari apa yang akan terjadi beberapa detik lagi. Beberapa hari sebelum perjalanan itu, Sulaiman pertama kali melihat wanita tua itu duduk sendirian di pinggir jalan tanah dekat ladang tebu. Sore itu langit mendung, angin berhembus pelan membawa debu halus. Warga desa sudah pulang dari kebun, hanya suara serangga yang terdengar. Sulaiman yang baru selesai mengajar mengaji, berjalan membawa kitab lusuh di tangannya. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok kurus duduk di bawah pohon bambu. Wanita tua itu memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah jalan. Ia tidak bergerak, tidak juga meminta bantuan. Hanya duduk diam seperti seseorang yang kehilangan arah. Sulaiman mendekat perlahan. Ia khawatir wanita itu sakit atau kelelahan. Dari dekat, ia melihat rambut putih yang berantakan dan wajah pucat. Baju yang dipakai sudah kusam, seperti sudah lama tidak diganti. "Ibu?" Sulaiman memanggil pelan. Wanita itu tidak menjawab, matanya tetap menatap lurus. Sulaiman mencoba lagi. "Ibu, tinggal di mana?" Wanita itu menoleh pelan. Matanya menatap Sulaiman cukup lama. Ada kebingungan di sana. Bibirnya bergerak namun tidak ada suara. Ia lalu menggeleng perlahan. "Tidak tahu." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam. Ia duduk di sampingnya. "Ibu dari mana tadi datangnya?" Wanita itu mengangkat bahu. Tangannya gemetar kecil. Ia tampak berusaha mengingat sesuatu namun gagal. Sulaiman melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Jalan desa mulai sepi. Jika wanita ini ditinggalkan, bisa saja ia berjalan tanpa arah lagi. "Ibu sudah makan?" Wanita itu kembali menggeleng. Perutnya terdengar pelan. Sulaiman langsung berdiri. "Tunggu sebentar ya, Bu." Ia berlari ke warung kecil di ujung jalan. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa nasi bungkus dan air minum. Ia duduk lagi di samping wanita itu dan membuka bungkusnya. "Makan dulu, Bu." Wanita itu menatap nasi itu lama. Lalu tangannya bergerak pelan mengambilnya. Ia makan perlahan seperti anak kecil. Sulaiman memperhatikan dengan hati hangat. Setelah makan, wanita itu tampak sedikit lebih tenang. Ia menatap Sulaiman lagi. "Kamu siapa?" Sulaiman tersenyum kecil. "Nama saya Sulaiman, Bu." Wanita itu mengangguk pelan. Ia tampak mencoba mengingat nama itu. "Rumahmu di mana, Bu?" tanya Sulaiman lagi. Wanita itu menatap langit mendung. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku lupa." Angin sore bertiup lebih kencang. Daun bambu bergesekan. Suasana terasa sendu. Sulaiman merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Wanita ini jelas tersesat. Tidak mungkin ia membiarkannya sendirian. "Ibu ikut saya dulu ya, nanti kita cari rumah ibu." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sulaiman cukup lama. Lalu pelan-pelan mengangguk. Sulaiman membantu wanita itu berdiri. Tubuhnya ringan sekali. Langkahnya juga tidak stabil. Sulaiman menahan bahunya agar tidak jatuh. Mereka berjalan pelan menuju pesantren kecil di pinggir desa. Beberapa warga melihat mereka lewat. Ada yang bertanya siapa wanita itu. Sulaiman hanya menjawab bahwa ia menemukannya sendirian. Malam itu wanita tua itu duduk di serambi pesantren. Lampu redup menerangi wajahnya. Ia menatap anak-anak mengaji dengan tatapan kosong, namun damai. Sesekali ia tersenyum kecil tanpa alasan. Salah satu anak kecil mendekatinya. "Nenek, namanya siapa?" Wanita itu terdiam. Pertanyaan itu seperti sulit dijawab. Ia menoleh ke arah Sulaiman. Sulaiman tersenyum lembut. "Nama ibu siapa?" Wanita itu berpikir cukup lama. Bibirnya bergerak pelan. "Ningsih." Itu pertama kalinya ia menyebut namanya sendiri. Sulaiman mengangguk pelan. Sejak malam itu, wanita tua tanpa tujuan itu memiliki nama di pesantren kecil itu. Sejak malam itu, Ningsih tinggal di pesantren kecil milik Sulaiman. Bangunannya sederhana, berdinding kayu,
dengan halaman tanah yang luas. Di pagi hari, suara ayam berkokok menjadi alarm alami. Anak-anak datang membawa kitab tipis, duduk bersila di tikar lusuh. Ningsih biasanya duduk di sudut serambi, memperhatikan mereka dengan tatapan lembut. Hari pertama Ningsih tinggal, ia tampak canggung. Ia duduk diam sambil menggenggam ujung bajunya. Setiap ada orang lewat, matanya mengikuti dengan waspada. Sulaiman menaruh segelas teh hangat di sampingnya. "Ini buat ibu minum dulu ya." Ningsih menatap gelas itu lama, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ia meniup pelan sebelum meneguk sedikit. Wajahnya tampak lebih tenang. Anak-anak yang mengaji mulai terbiasa melihatnya. Beberapa dari mereka mendekat tanpa takut. Seorang anak perempuan duduk di samping Ningsih dan menyandarkan kepala di lengannya. Ningsih terkejut sejenak, lalu tangannya bergerak pelan mengelus rambut anak itu. Senyumnya muncul perlahan. Siang hari, Sulaiman memasak nasi sederhana di dapur kecil. Ia membagi lauk seadanya. Ningsih makan bersama anak-anak. Meski porsinya kecil, ia selalu mengucap pelan sebelum makan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Sulaiman memperhatikan, merasa ada kebiasaan lama yang masih melekat. Beberapa kali Ningsih berjalan sendiri keluar halaman. Langkahnya pelan. Ia sering berhenti melihat jalan desa, seperti menunggu seseorang datang. Setiap kali itu terjadi, Sulaiman mendekat dan mengajaknya kembali duduk. "Ibu lagi nunggu siapa?" Ningsih menggeleng pelan. Matanya terlihat kosong. "Tidak tahu, tapi rasanya ada yang belum pulang." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di sampingnya hingga matahari mulai turun. Malam hari, angin terasa dingin. Sulaiman memberikan selimut tipis. Ningsih memeluk selimut itu seperti benda yang sangat berharga. Sebelum tidur, ia memanggil Sulaiman pelan. "Sulaiman?" "Iya, Bu." "Kamu baik?" Sulaiman tersenyum kecil. Ia mengangguk. "Ibu istirahat ya." Beberapa hari berlalu. Ningsih mulai terlihat lebih nyaman. Ia membantu menyapu halaman, meski gerakannya lambat. Ia juga sering duduk menemani anak-anak membaca. Sesekali ia tertawa kecil ketika mendengar mereka salah membaca. Suatu sore, Sulaiman melihat Ningsih duduk sendirian memandang matahari terbenam. Warna langit oranye memantul di wajahnya. Sulaiman duduk di sampingnya. "Ibu ingat sesuatu?" Ningsih menatap jauh. Matanya berkaca-kaca. "Aku dulu punya anak." Sulaiman menoleh pelan. "Anak laki-laki?" Ningsih mengangguk. Jemarinya bergetar. "Dia pintar. Aku bangga." Suara itu sangat pelan. Lalu ia mengusap sudut matanya. "Sekarang dia di mana, Bu?" Ningsih menggeleng. Wajahnya kembali kosong. "Aku lupa." Angin senja meniup rambut putihnya. Sulaiman merasakan ada luka lama yang tersembunyi di balik ingatan yang hilang. Ia tidak memaksa bertanya. Ia hanya duduk menemani. Malam itu Ningsih tampak gelisah. Ia beberapa kali bangun dari tidurnya. Ia berjalan ke pintu, lalu kembali lagi. Sulaiman yang mendengar langkahnya segera bangun. "Ibu mau kemana?" Ningsih menatap gelap di luar. "Aku harus pulang." Sulaiman mendekat dan memegang tangannya lembut. "Pulang nanti ya, Bu. Sekarang malam." Ningsih tampak ragu. Lalu perlahan ia duduk kembali. Matanya masih menatap pintu. Seperti ada sesuatu yang menariknya pergi. Sejak malam itu, Sulaiman mulai khawatir. Ia takut suatu saat Ningsih berjalan sendiri dan tersesat lagi. Ia pun mulai mengawasinya lebih dekat. Setiap Ningsih keluar halaman, Sulaiman selalu memperhatikan. Beberapa warga desa mulai bertanya-tanya. Mereka belum pernah melihat Ningsih sebelumnya. Kabar tentang nenek tanpa keluarga mulai menyebar. Ada yang merasa iba, ada juga yang curiga. Sulaiman tidak memperdulikan. Baginya, Ningsih hanya seorang ibu yang membutuhkan tempat pulang. Pagi itu, suasana desa sedikit berbeda.
Beberapa warga berkumpul di warung kecil dekat jalan ladang. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar pelan. Namun pembicaraan mereka bukan tentang panen atau harga pupuk. Semua membahas satu hal yang sama. Nenek yang tinggal di pesantren Sulaiman. Sulaiman yang lewat untuk membeli gula mendengar bisik-bisik itu. Ia tetap berjalan seperti biasa. Namun telinganya menangkap potongan percakapan. Katanya nenek itu bukan orang sini. Iya, kemarin ada orang kota cari ibunya hilang. Jangan-jangan nenek itu orangnya. Sulaiman berhenti sejenak di depan warung. Ia mencoba tidak terlihat memperhatikan. Ia mengambil gula dan membayar. Sebelum pergi, salah satu warga memanggilnya. Sulaiman? Iya, Pak. Nenek itu kamu temukan di mana? Di pinggir jalan ladang, Pak. Jawab Sulaiman tenang. Sendirian? Iya. Warga itu mengangguk pelan. Beberapa orang lain saling pandang. Ada kabar dari kecamatan. Katanya ada keluarga kaya cari ibunya yang hilang. Umurnya sekitar 60 tahunan. Sulaiman terdiam. Tangannya menggenggam plastik gula. Saya tidak tahu, Pak. Warga itu menatapnya lebih lama. Bukan curiga, hanya mencoba memastikan. Kalau memang ada keluarganya, kasihan juga kalau tidak dipulangkan. Sulaiman mengangguk pelan. Ia pamit lalu berjalan pulang. Sepanjang jalan pikirannya penuh. Ia tidak ingin Ningsih tersesat lagi. Tapi jika benar ada keluarganya, ia juga tidak berhak menahan. Ketika sampai di pesantren, Ningsih sedang duduk di halaman. Ia menyusun daun kering menjadi tumpukan kecil. Wajahnya terlihat tenang. Sulaiman duduk di depannya. Ibu Ningsih menoleh. Iya, ibu ingat punya keluarga. Ningsih berpikir, matanya menatap tanah. Aku punya anak. Anaknya di mana? Ningsih menggeleng. Ekspresinya berubah sedih. Aku lupa. Sulaiman menarik napas pelan. Ia tidak melanjutkan pertanyaan. Ia takut membuat Ningsih semakin bingung. Siang hari, 2 orang warga datang ke pesantren. Mereka ingin memastikan kabar yang beredar. Mereka duduk di serambi sambil melihat Ningsih dari jauh. Kasian juga ya, kata salah satu warga. Sulaiman mengangguk. Kami cuma takut nanti keluarganya mencari. Sulaiman menunduk sebentar. Ia memahami maksud mereka. Saya juga ingin tahu keluarganya, Pak. Ningsih tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. Ia menatap 2 orang itu dengan wajah bingung. Kalian kenal aku? Kedua warga itu saling pandang lalu menggeleng. Tidak, Bu. Ningsih terlihat kecewa. Ia kembali duduk perlahan. Jemarinya saling menggenggam. Menjelang sore, kabar semakin menyebar. Beberapa orang mengatakan ada mobil mewah terlihat di kota kecil mencari seorang ibu tua. Ada juga yang menyebut orang itu sangat kaya. Semua hanya kabar samar. Malamnya, Sulaiman duduk sendirian di serambi. Lampu redup menerangi halaman. Ningsih sudah tertidur. Angin malam terasa dingin. Sulaiman menatap langit gelap. Ia merasa waktunya tidak lama lagi. Entah keluarganya akan datang, atau ia harus membawa Ningsih mencari sendiri. Ia tidak ingin menunggu hingga sesuatu terjadi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil. Ningsih berdiri di ambang pintu. Matanya terlihat gelisah. Sulaiman. Iya, Bu. Aku takut. Takut kenapa? Ningsih memegang dadanya. Rasanya aku akan ditinggal lagi. Sulaiman terdiam. Ia berdiri mendekat. Ibu tidak sendiri. Ningsih menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Namun kegelisahan itu tidak hilang dari wajahnya. Malam semakin larut. Angin semakin dingin. Sulaiman semakin yakin bahwa ia harus mengambil keputusan. Subuh itu langit masih gelap ketika Sulaiman sudah terbangun. Suara ayam belum terdengar. Udara dingin menusuk pelan. Ia duduk di serambi sambil menatap halaman yang masih diselimuti kabut tipis. Pikirannya terus memutar percakapan warga kemarin. Ia tahu tidak bisa menunggu lebih lama. Ningsih harus dibawa ke kota kecil. Mungkin ada orang yang mengenalnya. Mungkin ada keluarga yang mencarinya. Atau setidaknya ada dokter yang bisa memeriksa kondisinya. Sulaiman berdiri pelan. Ia berjalan ke kandang kecil di samping pesantren.
Sapi coklat itu mengangkat kepala ketika melihatnya. Sulaiman mengelus lehernya lembut. "Hari ini kita jalan jauh ya." Ia menyiapkan gerobak sederhana. Roda kayu diperiksa, tali diperkuat. Ia meletakkan rumput kering sebagai alas duduk. Semuanya dilakukan pelan agar tidak membangunkan anak-anak yang masih tidur. Matahari mulai muncul ketika Ningsih keluar dari kamar kecil. Ia terlihat bingung melihat gerobak sudah siap. "Kita mau kemana?" Sulaiman tersenyum kecil. "Kita jalan-jalan sebentar, Bu." Ningsih menatap gerobak itu. Matanya seperti mencoba memahami. "Jauh?" "Tidak terlalu." Sulaiman membantu Ningsih duduk di atas gerobak. Ia menaruh selendang tipis di bahunya. Ningsih duduk diam, memegang ujung kainnya sendiri. Perjalanan dimulai ketika matahari baru naik. Gerobak bergerak perlahan meninggalkan pesantren. Beberapa anak kecil melambaikan tangan. Ningsih membalas dengan senyum kecil. Jalan desa masih sepi. Embun masih menempel di daun tebu. Suara roda kayu berderit pelan. Sulaiman sesekali menoleh, memastikan Ningsih tetap duduk. Beberapa menit kemudian, Ningsih mencoba berdiri tiba-tiba. Tubuhnya goyah. Sulaiman cepat menghentikan gerobak. "Pelan, Bu, jangan berdiri dulu." Ningsih terlihat gelisah. "Aku mau turun." "Turun nanti ya, jalannya masih jauh." Ningsih mencoba turun lagi. Sulaiman khawatir ia jatuh. Akhirnya ia mengambil kain panjang dan mengikat tangan Ningsih dengan longgar di depan tubuhnya. "Maaf ya, Bu, supaya Ibu tidak jatuh." Ningsih menatap ikatan itu. Ia tidak melawan. Ia hanya mengangguk kecil. Gerobak kembali berjalan. Matahari semakin tinggi. Ladang tebu membentang panjang. Tidak ada rumah di sekitar. Hanya suara angin yang berhembus. Di tengah perjalanan, Ningsih tiba-tiba berbicara. "Aku pernah lewat sini." Sulaiman menoleh cepat. "Ingat sesuatu, Bu?" Ningsih menatap jauh ke depan. Matanya seperti mencari bayangan lama. "Ada. Mobil besar." Lalu, aku berdiri, menunggu. Ningsih berhenti. Ia memegang kepalanya sendiri. "Kepalaku sakit." Sulaiman tidak memaksa. Ia membiarkannya diam. Mungkin ingatan itu muncul sebentar, lalu hilang lagi. Jalanan mulai mendekati perempatan menuju jalan besar. Beberapa kendaraan motor sesekali lewat. Orang-orang menoleh melihat gerobak sapi membawa seorang nenek dengan tangan terikat kain. Sulaiman tidak peduli. Ia fokus membawa Ningsih dengan aman. Ia berharap sampai kota sebelum siang. Namun, ketika mereka hampir keluar dari ladang tebu, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Kendaraan itu melaju cepat menuju arah mereka. Ningsih tiba-tiba menegang. Tubuhnya kaku, matanya membesar. Sulaiman belum menyadari perubahan itu. Ia masih menarik tali sapi perlahan. Suara mobil itu semakin dekat. Debu jalan mulai terangkat. Sinar matahari memantul dari sesuatu yang berwarna hitam mengkilap. Ningsih berbisik sangat pelan. "Dia datang." Suara mesin mobil semakin keras, memecah sunyi ladang tebu. Sulaiman mulai menyadari kendaraan itu melaju lebih cepat dari biasanya. Ia menoleh sedikit ke belakang. Dari kejauhan, terlihat mobil hitam mengkilap mendekat. Debu beterbangan di belakangnya. Sulaiman menggeser gerobak sedikit ke pinggir jalan. Ia memberi ruang agar mobil itu bisa lewat. Sapi coklat itu berjalan pelan. Roda kayu berderit mengikuti jalur tanah yang lebih kasar. Namun mobil itu tidak melambat, justru semakin dekat. Ningsih tiba-tiba menarik nafas panjang. Tubuhnya kaku. Tangannya yang terikat kain bergerak kecil. Sulaiman menghentikan gerobak sepenuhnya. Ia memandang mobil itu dengan heran. Kendaraan itu melaju lurus, lalu mengerem mendadak tepat di depan gerobak. Suara ban berdecit keras. Debu naik menutupi udara. Sapi itu terkejut dan mengangkat kepala. Sulaiman segera menenangkan dengan mengelus lehernya. Pintu mobil terbuka cepat. Seorang pria turun dengan langkah terburu-buru. Jas hitamnya terlihat mahal. Wajahnya tegang. Matanya langsung tertuju ke arah gerobak. Ketika melihat Ningsih duduk di atas rumput, pria itu seperti kehilangan nafas.
Langkahnya terhenti sejenak, lalu ia berjalan cepat mendekat. Sulaiman berdiri di samping gerobak. Ia belum memahami situasi. Pria itu berhenti beberapa langkah dari gerobak. Matanya menatap Ningsih tanpa berkedip. "Ibu," suara itu pelan, namun bergetar. Ningsih menunduk. Ia tidak menatap pria itu. Tubuhnya justru semakin mengecil, seperti menghindar. Sulaiman memperhatikan perubahan itu. Pria itu melangkah lebih dekat. Emosinya terlihat jelas. Matanya memerah. "Ibu, ini aku." Ningsih tidak menjawab. Ia memalingkan wajah ke arah lain. Jemarinya gemetar. Pria itu tiba-tiba menatap Sulaiman. Sorot matanya berubah tajam. "Kamu bawa dia kemana?" Sulaiman terdiam. Ia mencoba menjawab dengan tenang. "Saya mau bawa ke kota, Pak." "Kenapa tangannya diikat?" "Supaya tidak jatuh." Pria itu semakin mendekat. Napasnya berat. Matanya kembali ke Ningsih. "Ibu, aku cari kamu kemana-mana." Ningsih tetap diam. Ia justru bergeser menjauh di atas gerobak. Gerakan itu kecil, namun terlihat jelas. Pria itu menyadari. Wajahnya berubah campur antara kaget dan terluka. "Ibu, kenapa?" Sulaiman mulai merasa situasi tidak biasa. Ia memperhatikan keduanya bergantian. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa motor yang lewat mulai berhenti. Orang-orang melihat mobil mewah berhenti di tengah ladang. Mereka penasaran. Suasana perlahan berubah tegang. Pria itu mengangkat tangan gemetar menunjuk Ningsih. "Itu ibuku." Kata-kata itu keluar keras dan tiba-tiba. Sulaiman terkejut. Ia menatap pria itu, lalu menoleh ke Ningsih. Nenek itu menunduk semakin dalam. Angin siang bertiup pelan. Ladang tebu bergoyang. Semua terasa diam beberapa detik. Pria itu melangkah maju lagi. Matanya tidak lepas dari Ningsih. "Lepaskan dia sekarang." Suasana di tengah ladang tebu mendadak tegang. Pria berjas hitam itu berdiri tepat di depan gerobak. Matanya menatap Sulaiman dengan campuran marah dan cemas. Tangannya menunjuk ke arah Ningsih yang masih duduk diam. "Lepaskan dia sekarang." Suara itu lebih keras dari sebelumnya. Sapi yang menarik gerobak menggerakkan kaki gelisah. Sulaiman tetap berdiri tenang, meski jantungnya berdetak cepat. "Maaf, Pak, saya tidak tahu kalau ini ibu Bapak." Pria itu menghela napas berat. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Emosinya terlihat tidak stabil. "Kamu tahu tidak, aku cari dia kemana-mana. Rumah sakit, panti, bahkan aku lapor kehilangan." Sulaiman menatap pria itu. Ia mencoba memahami. Sementara itu Ningsih justru memalingkan wajahnya semakin jauh. Ia tidak melihat pria itu sama sekali. "Ibu, ayo turun." Pria itu mendekat ke gerobak. Tangannya hendak menyentuh Ningsih. Namun sebelum tangannya sampai, Ningsih bergeser mundur. Gerakan itu membuat pria itu terhenti. "Ibu, ini aku." Ningsih menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam kain di tangannya. Sulaiman melihat semuanya dengan bingung. Ia tidak menyangka Ningsih akan bereaksi seperti itu. Jika benar pria ini anaknya, seharusnya ia senang. Beberapa warga yang kebetulan lewat mulai berkumpul. Mereka berdiri agak jauh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu orang kota. Mobilnya mahal sekali. Nenek itu ibunya," katanya. Pria itu semakin emosional. Ia menatap Sulaiman lagi. "Kamu culik dia?" Sulaiman langsung menggeleng. "Tidak, Pak. Saya temukan ibu ini sendirian." "Kenapa kamu bawa dia pakai gerobak?" "Saya mau bawa ke kota, supaya diperiksa." Pria itu tertawa pendek penuh emosi. "Dan kamu ikat tangannya?" "Supaya tidak jatuh, Pak. Dia sering turun sendiri." Pria itu tidak menjawab. Ia kembali menatap Ningsih. Matanya melembut sebentar. "Ibu, ayo pulang." Ningsih tiba-tiba memegang ujung baju Sulaiman. Tangannya gemetar. Gerakan itu membuat semua orang terdiam. "Ibu?" Suara pria itu melemah. Ia tampak tidak menyangka. Ningsih berbisik sangat pelan. "Aku tidak mau." Kata-kata itu hampir tidak terdengar, namun cukup membuat suasana berubah. Pria itu seperti tertampar. "Ibu, ini aku, Raihan." Nama itu membuat Sulaiman menoleh. Ia akhirnya tahu nama pria itu. Raihan berdiri diam menunggu reaksi.
namun Ningsih hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Raihan melangkah mundur setengah langkah. Wajahnya berubah bingung. "Ibu, kenapa?" Tidak ada jawaban, hanya angin yang bertiup melewati ladang tebu. Sulaiman merasakan ketegangan semakin dalam. Ia belum mengerti hubungan keduanya. Namun satu hal jelas, Ningsih takut. Raihan tiba-tiba menatap Sulaiman lagi, suaranya lebih dingin. "Saya bawa ibu saya sekarang." Sulaiman terdiam. Ia tidak bergerak, bukan karena menahan, tapi karena Ningsih masih memegang bajunya. Tangan tua itu tidak mau lepas. Beberapa warga yang tadi hanya melihat dari jauh, mulai mendekat. Mereka berdiri membentuk lingkaran kecil di sekitar gerobak. Bisik-bisik semakin jelas terdengar. Suasana siang yang awalnya sunyi berubah penuh ketegangan. Raihan berdiri dengan wajah tegang. Ia berusaha menahan emosinya. Matanya bergantian menatap Ningsih dan Sulaiman. Sementara Ningsih masih menggenggam ujung baju Sulaiman dengan tangan gemetar. "Pak, ini ada masalah apa?" tanya seorang warga. Raihan menarik napas dalam. "Itu ibu saya." Warga saling pandang. Beberapa orang mengangguk kecil. Kabar yang mereka dengar sejak kemarin seperti terbukti. Sulaiman menunduk sebentar. Ia tidak ingin situasi semakin rumit. "Kalau benar ibu bapak, saya tidak berniat membawa jauh. Saya cuma mau periksa ke kota." Raihan menatapnya tajam. "Kenapa tidak lapor polisi kalau menemukan orang tua seperti ini?" "Saya tidak tahu identitasnya, Pak." Raihan mendekat satu langkah lagi. Nadanya mulai keras. "Atau kamu berharap dapat imbalan?" Beberapa warga mulai berbisik lagi. Suasana semakin panas. Sulaiman tetap tenang. "Tidak, Pak, saya tidak minta apa-apa." Ningsih tiba-tiba menarik baju Sulaiman lebih kuat. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia menggeleng pelan. "Jangan." Suara itu membuat semua orang kembali diam. Raihan menatap ibunya dengan mata penuh kebingungan. "Ibu, aku tidak akan apa-apa kan?" Ningsih tidak menjawab. Ia menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh satu demi satu. Salah satu warga mencoba menenangkan. "Mungkin neneknya masih bingung, Pak." Raihan mengusap wajahnya. Ia terlihat mulai kehilangan kesabaran. "Ibu sudah saya cari kemana-mana. Saya khawatir." Sulaiman menatap Raihan. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kemarahan itu. Namun reaksi Ningsih tetap membuat semuanya sulit. Raihan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia menunjukkan foto di layar kepada warga. Foto seorang wanita tua dengan baju berbeda, namun wajahnya sama. "Ini ibu saya." Beberapa warga mengangguk. "Iya benar, ini nenek itu." Raihan menatap Sulaiman lagi. "Sekarang kamu percaya?" Sulaiman mengangguk pelan. "Iya, Pak." Raihan melangkah ke gerobak. Ia mencoba membuka ikatan tangan Ningsih. Namun ketika ia menyentuh kain itu, Ningsih tiba-tiba menarik tangannya menjauh. "Jangan." Suara itu lebih jelas dari sebelumnya. Raihan terdiam, tangannya menggantung di udara. Wajahnya terlihat terpukul. "Ibu, aku anakmu." Ningsih menutup mata. Bahunya bergetar kecil. Sulaiman melihat semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memahami bahwa masalah ini bukan sekadar kehilangan. Warga semakin banyak. Beberapa orang mulai membicarakan kemungkinan buruk. Ada yang mengira Ningsih kabur. Ada juga yang bertanya kenapa ia takut pulang. Raihan berdiri diam. Ia terlihat berjuang menahan emosinya. Lalu ia berkata pelan namun tegas. "Ibu tetap ikut saya." Tangan Ningsih justru semakin menggenggam baju Sulaiman. Jemarinya pucat karena terlalu kuat menahan. Tidak mau. Tangan Ningsih terus menggenggam baju Sulaiman. Jemarinya kurus, namun cengkramannya kuat. Kain baju putih itu sedikit tertarik. Sulaiman merasakan getaran halus dari tangan tua itu. Ningsih tampak benar-benar takut. Raihan berdiri membeku. Ia tidak menyangka ibunya akan menolak seperti itu. Wajahnya berubah antara marah dan terluka. Matanya menatap genggaman itu lama. "Ibu, lepaskan dia." Ningsih menggeleng pelan. Kepalanya menunduk. Air mata jatuh ke punggung tangannya. "Aku tidak mau." Suara itu pelan namun jelas. Warga yang berdiri di sekitar ikut terdiam. Suasana menjadi berat. Angin yang bertiup melewati ladang tebu terasa lebih dingin. Sulaiman mencoba bicara hati-hati. "Bu, ini anak ibu." Ningsih tidak menjawab.
Ia justru semakin mendekat ke arah Sulaiman. Gerakannya kecil namun terlihat jelas, seperti mencari perlindungan. Raihan menarik nafas panjang. Ia mencoba menahan emosinya. "Ibu, kenapa takut sama aku?" Tidak ada jawaban, hanya tangisan pelan. Raihan menatap wajah ibunya. Ia seperti mencari sesuatu yang hilang. Lalu suaranya melemah. "Ibu, aku jemput kamu pulang." Ningsih kembali menggeleng. "Aku sudah pulang." Kata-kata itu membuat Raihan terdiam. Wajahnya berubah. Ia tidak langsung menjawab. "Aku sudah pulang." "Di sini," lanjut Ningsih pelan. Sulaiman ikut terdiam. Ia tidak pernah mengajarkan kalimat itu. Namun Ningsih mengucapkannya sendiri. Raihan melangkah mundur setengah langkah. Tangannya turun perlahan. Ia terlihat bingung. "Ibu, ini bukan rumahmu." Ningsih mengangkat wajahnya sedikit. Matanya merah. Aku ditinggal. Suasana langsung sunyi. Beberapa warga saling pandang. Sulaiman menatap Ningsih dengan hati berat. Raihan mengerutkan kening. "Ibu tidak ditinggal." Ningsih menggeleng. Suaranya gemetar. "Aku tunggu. Lama sekali." Kata-kata itu seperti membuka sesuatu yang lama tersimpan. Raihan tampak semakin gelisah. "Ibu kamu sakit ingatanmu? Kacau." Ningsih tidak menjawab. Ia kembali menunduk. Tangannya masih menggenggam baju Sulaiman. Sulaiman merasakan tanggung jawab besar di antara mereka. Ia tidak ingin memisahkan mereka secara paksa. Namun ia juga tidak bisa menahan jika benar ini anaknya. "Pak, mungkin ibu masih bingung," kata Sulaiman pelan. Raihan tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada ibunya. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan. "Ibu, aku bawa kamu pulang sekarang." Raihan kembali mendekat. Ia mencoba lagi menyentuh tangan Ningsih. Namun sebelum menyentuh, Ningsih tiba-tiba berbisik, "Jangan titipkan aku lagi." Kata-kata itu membuat tangan Raihan berhenti di udara. Wajahnya berubah. Seperti ada sesuatu yang menusuk hatinya. Kata-kata Ningsih masih menggantung di udara. "Jangan titipkan aku lagi." Suara itu lemah, namun terasa dalam. Raihan berdiri kaku. Tangannya perlahan turun. Ia tidak langsung bicara. Wajahnya terlihat berubah. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Mereka tidak mengerti sepenuhnya. Namun kalimat itu seperti membuka sesuatu. Raihan menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya. Lalu suaranya terdengar lebih pelan. "Ibu, aku tidak menitipkan. Aku hanya menaruh ibu di tempat yang aman." Ningsih menggeleng. Matanya menutup rapat. Aku sendiri, sepi. Suasana semakin sunyi. Sulaiman memperhatikan keduanya. Ia mulai memahami arah pembicaraan. Ada masa lalu yang belum selesai. Raihan menatap tanah sebentar. Lalu ia berkata seperti mencoba menjelaskan. "Ibu, waktu itu sakit. Aku harus kerja. Tidak ada yang jaga. Jadi aku titipkan di panti supaya ada yang rawat." Ningsih tidak menjawab. Bahunya bergetar kecil. "Aku datang. Tunggu kamu." Lanjut Ningsih pelan. Raihan menatap ibunya. Matanya mulai memerah. "Aku datang, Bu. Lama." Kata itu sangat pelan, namun menusuk. Raihan terdiam. Ia tidak langsung membantah. Sulaiman melihat ekspresi Raihan berubah. Pria itu tampak menelan sesuatu yang berat. Warga di sekitar juga mulai diam mendengarkan. Raihan akhirnya berbicara lagi. "Ibu tahu aku kerja di luar kota. Aku sibuk." Ningsih mengangkat wajahnya sedikit. Air matanya terus mengalir. Aku duduk dekat pintu. Tidak ada lagi kata-kata. Kalimat itu sederhana namun terasa panjang. Seperti ada hari-hari yang dilewati dengan menunggu. Raihan mengusap matanya cepat. Ia mencoba tetap tegar. "Ibu kabur dari panti tanpa bilang. Semua panik. Aku cari kemana-mana." Ningsih menatap ladang tebu di kejauhan. "Aku jalan, cari rumah." Sulaiman menunduk. Ia membayangkan seorang wanita tua berjalan tanpa arah. Pikirannya terasa berat. Raihan melangkah sedikit mendekat lagi.
suaranya melembut. "Ibu, sekarang aku di sini. Ayo pulang." Ningsih menatapnya lama. Wajahnya penuh keraguan. Lalu ia kembali memegang baju Sulaiman. "Aku takut." Raihan tampak terpukul. Ia tidak bergerak beberapa detik. Angin siang meniup jas hitamnya. Sulaiman merasa situasi semakin dalam. Ini bukan sekadar pertemuan anak dan ibu. Ini tentang luka yang belum sembuh. Raihan berbicara pelan. "Ibu, aku janji tidak akan tinggalkan lagi." Ningsih tidak menjawab. Matanya kembali kosong. Seperti ingatan yang muncul perlahan mulai mengudar. Beberapa warga mulai mundur sedikit. Suasana terasa sangat pribadi. Hanya suara dedaunan yang terdengar. Tiba-tiba Ningsih memegang kepalanya. Wajahnya meringis. Tubuhnya sedikit goyah di atas gerobak. "Kepalaku sakit." Sulaiman langsung memegang bahunya. "Ibu, pelan-pelan." Raihan ikut mendekat. Wajahnya panik. "Ibu." Ningsih memegang kepalanya dengan kedua tangan yang masih terikat kain longgar. Wajahnya meringis. Napasnya terdengar tidak teratur. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Sulaiman segera menopang bahunya agar tidak jatuh dari gerobak. "Pelan, Bu. Tarik napas." Raihan ikut mendekat. Ekspresi wajahnya berubah panik. Semua emosi sebelumnya seperti hilang, digantikan kekhawatiran yang nyata. "Ibu, lihat aku." Ningsih membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Ia menatap wajah Raihan beberapa detik. Ada sesuatu seperti ingatan yang muncul. "Han." Suara itu hampir tidak terdengar. Raihan langsung membeku. Itu pertama kalinya ibunya menyebut namanya dengan jelas. "Ibu, iya, ini aku." Mata Ningsih berkaca-kaca. Tangannya bergetar. Ia mencoba mengangkat tangan seperti ingin menyentuh wajah anaknya. Namun ikatan kain membuat gerakannya terbatas. "Kamu sudah besar." Raihan menahan napas. Suaranya bergetar. "Ibu, aku di sini." Ningsih menatapnya lama. Lalu bibirnya bergerak lagi. "Dulu, kamu takut sekolah." Raihan terdiam. Kenangan itu muncul tiba-tiba. Ia tidak menyangka ibunya masih mengingat. "Aku tunggu." Di gerbang. Air mata jatuh dari mata Raihan. Ia mengangguk kecil. "Iya, Bu." Ningsih tersenyum tipis. Senyum yang lemah namun hangat. "Kamu bilang, jangan pulang. Tunggu aku." Raihan menunduk. Bahunya mulai bergetar. Warga yang melihat ikut terdiam. "Aku tunggu. Sampai sore." Lanjut Ningsih pelan. Kata-kata itu sederhana, namun terasa panjang. Seperti kenangan yang tidak pernah hilang. Raihan mengusap wajahnya. Ia mencoba bicara, namun suaranya tertahan. Ibu Ningsih kembali menatapnya. Matanya semakin redup. "Aku jual sawah." Raihan mengangkat kepala cepat. Napasnya tertahan. "Buat kamu. Sekolah." Sulaiman menatap keduanya. Ia tidak bergerak. Suasana terasa sangat dalam. Ningsih berbicara perlahan. Setiap kata seperti diambil dari ingatan yang berat. "Aku senang. Kamu berhasil." Air matanya mengalir tanpa suara. "Tapi, aku sendiri." Raihan menutup matanya. Ia tidak bisa menahan lagi. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyentuh tangan ibunya. "Maaf, Bu." Ningsih tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah anaknya. Lalu suaranya kembali pelan. "Rumah besar. Sepi." Raihan menunduk lebih dalam. Kalimat itu terasa seperti luka yang terbuka. "Aku tunggu. Kamu pulang." Angin siang berhembus pelan. Ladang tebu bergoyang. Semua orang diam. Ningsih menghela napas panjang. Matanya mulai kosong lagi. Seperti ingatan itu muncul sebentar,
lalu perlahan menjauh. Aku capek. Tubuhnya semakin lemah, bahunya jatuh perlahan. Sulaiman segera memegangnya lebih kuat. Ibu, Tubuh Ningsih semakin lemah di atas gerobak. Kepalanya hampir jatuh ke depan. Sulaiman cepat menopang bahunya. Raihan berdiri sangat dekat. Wajahnya pucat, matanya tidak lepas dari ibunya. "Ibu, dengar aku." Ningsih membuka mata perlahan, namun tatapannya mulai kosong kembali. Seperti ingatan yang tadi muncul perlahan hilang. Napasnya pendek-pendek. Sulaiman menoleh ke Raihan. "Pak, sebaiknya ibu segera dibawa ke dokter." Raihan mengangguk cepat. Ia seperti tersadar dari emosinya. "Iya, kita bawa sekarang." Raihan mengeluarkan ponsel. Ia hendak menelpon seseorang. Namun Ningsih tiba-tiba menggenggam kain baju Sulaiman lagi. Tangannya lemah, tapi tidak mau lepas. "Jangan." Suara itu sangat pelan. Raihan terdiam. Ia menatap genggaman itu. Wajahnya kembali terluka. "Ibu, aku cuma mau bawa ke dokter." Ningsih menggeleng pelan, matanya setengah terpejam. "Aku takut ditinggal lagi." Kalimat itu membuat Raihan tidak bergerak. Ponsel di tangannya turun perlahan. Napasnya berat. Ia seperti tidak tahu harus menjawab apa. Sulaiman merasakan dilema di antara mereka. Ia menatap Raihan. "Pak, mungkin kita bawa sama-sama." Raihan menoleh ke Sulaiman. Beberapa detik ia diam, lalu ia mengangguk pelan. "Iya, kita bawa sama-sama." Raihan mendekat lagi. Ia mencoba berbicara lembut. "Ibu, aku ikut. Aku tidak pergi." Ningsih tidak menjawab. Matanya hampir tertutup. Tangannya masih menggenggam baju Sulaiman. Raihan melihat tangan itu lama, kemudian suaranya bergetar. "Aku terlalu lama meninggalkan ibu." Tidak ada yang menjawab. Hanya angin yang berhembus pelan. Raihan menatap ladang tebu. Wajahnya penuh penyesalan. Ia seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku pikir semua cukup dengan uang. Rumah, perawat." Ia menggeleng pelan. "Ternyata ibu cuma butuh aku." Sulaiman menunduk. Kalimat itu terasa berat. Raihan melangkah mendekat ke gerobak. Ia menaruh tangannya di sisi kayu. Suaranya pelan. "Ibu, aku pulang sekarang." Ningsih tidak bergerak. Napasnya semakin pelan. Jemarinya mulai melemah, namun masih menggenggam. Raihan mengangkat wajah. Matanya basah. "Aku tidak akan titipkan lagi." Angin siang bertiup lebih kencang. Daun tebu bergesekan panjang. Tiba-tiba tubuh Ningsih condong ke samping. Tangannya lepas dari baju Sulaiman. Kepalanya jatuh lemah ke bahu. Sulaiman langsung memegangnya. "Ibu." Kepala Ningsih terjatuh lemah ke bahu. Matanya terpejam. Tubuhnya kehilangan tenaga. Sulaiman segera memegangnya agar tidak jatuh dari gerobak. Wajahnya berubah panik. "Ibu, ibu." Tidak ada jawaban. Napas Ningsih sangat pelan, hampir tidak terdengar. Raihan langsung naik setengah ke gerobak. Tangannya gemetar menyentuh bahu ibunya. "Ibu, bangun. Ini aku." Ningsih tidak bergerak. Wajahnya pucat. Tangannya jatuh lemas di samping tubuh. Kain yang mengikatnya terlepas sendiri. Warga yang melihat mulai gelisah. Beberapa orang mendekat. Suasana menjadi panik. "Pingsan itu. Cepat bawa ke mobil." Sulaiman segera membuka ikatan kain sepenuhnya. Ia mengangkat tubuh Ningsih dengan hati-hati. Tubuh itu ringan sekali, seperti tidak bertenaga. "Pak, kita bawa sekarang." Raihan membuka pintu belakang mobilnya dengan cepat. Namun ketika Sulaiman hendak melangkah, Ningsih tiba-tiba menggerakkan bibirnya sangat pelan. "Han." Raihan langsung mendekat. Wajahnya sangat dekat. "Iya, Bu." Suara Ningsih hampir tidak terdengar. "Jangan. Pergi lagi." Raihan menahan nafas. Air matanya jatuh tanpa ditahan. "Tidak, Bu. Aku di sini." Ningsih mencoba membuka mata. Namun hanya sedikit. Pandangannya kabur.
Tunggu kamu lama. Raihan mengangguk cepat. Suaranya bergetar. Maaf, Bu. Ningsih menarik napas panjang. Tangannya bergerak lemah seperti mencari sesuatu. Raihan langsung menggenggamnya. Aku di sini, Bu. Tangan itu terasa dingin. Ningsih terlihat semakin lemah. Sulaiman berdiri di samping mereka, menunggu dengan hati berat. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu Ningsih berbisik lagi. Rumah, jangan, sepi. Raihan menunduk, bahunya bergetar. Tidak, Bu. Napas Ningsih semakin pelan. Matanya kembali terpejam. Tubuhnya benar-benar lemah. Sulaiman menatap Raihan. Pak, kita harus cepat. Raihan mengangguk. Ia membantu membuka pintu lebih lebar. Sulaiman menggendong Ningsih perlahan turun dari gerobak. Kaki Ningsih menggantung lemas. Kepala bersandar di bahu Sulaiman. Angin siang terasa sunyi. Semua orang memperhatikan. Ketika Sulaiman hendak memasukkan Ningsih ke dalam mobil, Raihan tiba-tiba berkata dengan suara pecah. Tunggu, aku mau pegang ibu dulu. Ia mendekat. Ia memeluk tubuh ibunya yang lemah. Untuk pertama kalinya, ia memeluk erat tanpa menahan diri. Maafkan aku, Bu. Raihan memeluk tubuh ibunya erat. Jas hitamnya kusut terkena debu jalan. Ia tidak peduli. Wajahnya tenggelam di bahu Ningxi. Tangisnya pecah tanpa ditahan. Warga yang melihat terdiam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Maafkan aku, Bu. Suara Raihan bergetar. Tangannya menggenggam punggung ibunya dengan hati-hati. Tubuh Ningsih masih lemah dalam pelukan itu. Napasnya tipis. Aku terlalu sibuk. Aku pikir ibu kuat sendiri. Air mata jatuh membasahi rambut putih Ningsih. Sulaiman berdiri di samping. Masih menopang tubuh itu agar tidak terjatuh. Raihan kembali bicara pelan. Aku kejar semua. Jabatan, uang, perusahaan. Tapi aku tinggalkan ibu sendirian. Suasana sangat sunyi. Hanya suara angin di ladang tebu. Aku bangun rumah besar. Tapi lupa mengisinya dengan aku. Tangisnya semakin dalam. Bahunya bergetar. Aku titipkan ibu supaya aman. Tapi aku tidak sadar. Ibu hanya ingin aku pulang. Warga yang melihat ikut menunduk. Beberapa orang mengusap mata mereka sendiri. Raihan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia menatap wajah ibunya yang masih terpejam. Ibu, dengar aku. Aku pulang sekarang. Tangan Raihan menggenggam tangan Ningsih yang dingin. Ia menempelkannya ke pipinya. Aku tidak akan tinggalkan ibu lagi. Sulaiman memperhatikan dengan hati penuh haru. Ia bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam. Tiba-tiba, jari Ningsih bergerak sedikit. Sangat kecil. Namun terasa. Raihan langsung tersentak. Ibu? Mata Ningsih terbuka sangat pelan. Pandangannya masih kabur. Ia melihat wajah Raihan yang dekat. Han. Suara itu sangat lemah. Raihan langsung mengangguk. Iya, Bu, ini aku. Ningsih mencoba tersenyum. Sangat tipis. Jangan. Sibuk terus. Raihan menahan tangisnya. Ia mengangguk cepat. Iya, Bu. Ningsih menarik napas pelan. Suaranya hampir hilang. Aku bangga kamu. Kalimat itu membuat Raihan kembali menangis. Ia menunduk menyentuhkan dahinya ke tangan ibunya. Aku tidak butuh bangga, Bu. Aku butuh ibu. Angin bertiup lembut. Ladang tebu bergoyang seperti menyaksikan momen itu. Ningsih menatapnya beberapa detik. Lalu matanya mulai redup lagi. Napasnya perlahan melemah. Raihan panik. Ibu, jangan tidur dulu.
Sulaiman segera berkata pelan, "Pak, kita bawa sekarang." Raihan mengangguk cepat. Ia membantu Sulaiman memasukkan Ningsih ke kursi belakang mobil. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Mobil belum bergerak. Raihan menoleh ke Sulaiman. Matanya penuh air. "Terima kasih, kamu sudah jaga ibu saya." Sulaiman menggeleng pelan. "Saya cuma menolong, Pak." Raihan menatap gerobak sapi di samping jalan. Lalu ia berkata pelan, "Kita pulang sama-sama. Jangan tinggalkan gerobak itu." Sulaiman terdiam. Ia tidak menyangka. Raihan membuka pintu lagi. "Aku ikut di belakang. Kita jalan pelan." Suasana berubah hangat. Warga mulai tersenyum haru. Raihan kembali memegang tangan ibunya. Mobil mewah itu tidak langsung melaju cepat. Di depannya, gerobak sapi kembali berjalan pelan. Raihan memilih mengikuti dari belakang. Gerobak sapi kembali bergerak pelan di jalan ladang tebu. Roda kayu berderit lembut. Sulaiman memegang tali kendali dengan hati-hati. Di belakangnya, mobil hitam mewah berjalan sangat pelan mengikuti. Debu tipis terangkat, namun suasana terasa damai. Di dalam mobil, Raihan duduk di samping Ningsih. Tangannya tidak pernah lepas menggenggam tangan ibunya. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun sorot matanya berubah. Tidak ada lagi kemarahan, hanya ketakutan kehilangan. "Ibu, aku di sini." Suara itu pelan. Ningsih membuka mata sedikit. Ia melihat ke arah jendela. Dari sana terlihat gerobak sapi berjalan di depan. Wajahnya tampak tenang. "Aku pulang." Raihan mengangguk. "Iya, Bu. Kita pulang." Mobil terus mengikuti gerobak. Raihan sengaja tidak mendahului. Ia ingin perjalanan itu berjalan pelan, seperti memberi waktu bagi dirinya memperbaiki sesuatu yang lama hilang. Beberapa menit kemudian, Ningsih menarik nafas lebih stabil. Warna wajahnya mulai kembali. Ia menoleh pelan ke arah Raihan. "Kamu tidak pergi?" Raihan menggeleng cepat. "Tidak, Bu." Ningsih menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh rasa lega. "Aku tunggu kamu. Akhirnya pulang." Raihan menggenggam tangan itu lebih erat. "Aku pulang selamanya." Mata Ningsih berkaca-kaca. Ia menutup mata sebentar. Nafasnya lebih teratur. Tubuhnya tidak lagi terlalu lemah. Di depan, Sulaiman menoleh sesekali ke belakang. Ia melihat mobil itu tetap mengikuti. Hatinya terasa hangat. Sapi berjalan stabil. Angin siang terasa lebih lembut. Ketika mereka mendekati desa, beberapa warga melihat iring-iringan itu. Gerobak sederhana di depan, mobil mewah di belakang. Pemandangan yang tidak biasa, namun suasananya penuh ketenangan. Raihan membuka pintu mobil ketika kendaraan berhenti di dekat pesantren kecil. Ia turun perlahan, kemudian membuka pintu belakang dan membantu Ningsih keluar. Tubuh ibunya masih lemah, namun sudah bisa berdiri. Ningsih melihat bangunan sederhana itu. Matanya lembut. "Ini rumahku." Sulaiman tersenyum kecil. "Sementara Bu?" Raihan menatap pesantren itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Tidak, ini juga rumah ibu." Ia menoleh ke Sulaiman. "Aku ingin bangun tempat ini lebih baik, supaya ibu sering datang ke sini." Sulaiman terdiam. Ia tidak menjawab. Raihan melanjutkan, "Dan aku juga akan sering datang." Ningsih memegang tangan Raihan. Wajahnya bahagia. Rumah. Tidak sepi lagi. Angin sore mulai turun. Daun tebu bergoyang pelan. Raihan berjalan mendampingi ibunya menuju serambi pesantren.
Sulaiman menuntun sapi ke samping halaman. 3 orang itu berdiri berdampingan. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ketenangan yang pelan kembali. Raihan menatap gerobak sapi yang tadi membawa ibunya. Lalu ia mendekat. Ia memegang sisi kayu itu. Matanya berkaca-kaca. Aku hampir kehilangan ibu di gerobak sederhana ini. Ia menunduk sebentar, lalu mendorong gerobak itu pelan bersama Sulaiman. Ningsih melihat dari serambi. Senyum haru tidak lepas dari wajahnya. Matahari sore menyinari jalan desa. Gerobak sapi berjalan pelan. Namun kali ini bukan menuju perpisahan, melainkan menuju pulang.